Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita melihat firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu kalau judulnya perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Ini merupakan suatu ungkapan doa dari Daud, yang mana kalau mau dilihat dari teks penulisannya adalah merupakan urut-urutan doa. Bagaimana cara orang mau berdoa dan sebenarnya mau minta patuhan itu DP urutan seperti apa. Kalau boleh di dalam perjanjian baru bisa dibilang sama seperti doa Bapa kami. DP urutannya itu kayak apa. Jadi di sini semua sudah ada sebagai ungkapan syukur kita, sebagai mohon pengampunan, sebagai permohonan kita, itu sudah ada. Ya, jadi dia punya alur dalam orang mau berdoa. Namun ada bagian yang boleh dibilang yang diambil oleh Sinode Gemim untuk orang renungkan pada minggu yang berjalan ini, yaitu takut akan Tuhan, akan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sebenarnya kalau mau dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Mungkin kita akan mengatakan bahwa namanya orang takut berarti sesuatu yang negatif. Hal yang ya memang menakutkan. Ya. Tapi ternyata di sini takut akan Tuhan mau mengartikan bahwa bagaimana orang harus menghargai Tuhan. Bagaimana orang harus memang betul-betul mengasihi Tuhan. Bagaimana orang harus betul-betul setia, taat kepada Tuhan. Daud mau mengingatkan kepada kita untuk supaya di dalam kehidupan kita jangan sembarang. Karena apa? Orang selalu meminta Tuhan, selalu cuma minta apa? Selalu minta berkat, berkat, berkat. Mar menjalani kehidupan semau orang, semau kita. Tanpa orang mau setia, mau taat kepada Tuhan. Mau menghormati Tuhan. Mau menghargai Tuhan. Sedangkan kita saja sesama manusia, kita semua ya bukan mau bilang gila hormat, tapi kita pun ingin orang hormati, orang hargai. Ya. Apalagi Tuhan. Tuhan yang menciptakan orang semua, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita sekalian. Lalu kemudian kita mau hidup seenaknya, nanti giliran ada apa-apa begitu, ada kebutuhan apa, dalam pergumulan apa, baru kita mau datang kepada Tuhan bilang, Tuhan kita lagi begini. Jadi saya memohon begini. Dapat lihat sadap sekali kan, orang seenaknya aja mau perintah Pak Tuhan, mau bilang Tuhan mesti bikin begini, Tuhan mesti bikin begitu. Yang Tuhan siapa, yang manusia siapa. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan kita yang kita baca pada malam hari ini dalam Mazmur 25, apabila kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita adalah untuk kita takut kepada Dia. Orang saja semua kalau berdoa, orang anak-anak selalu minta Tuhan, kami minta supaya anak kami ini dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita meminta kepada Tuhan untuk anak kita, lalu kita ini gimana? Apakah kita cuma lip service saja mau mengatakan supaya cuma anak kita yang takut akan Tuhan, lalu kitanya
Bagaimana? Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jangan hanya kita meminta untuk mendapatkan berkat, tetapi lakukanlah terlebih dahulu firman Tuhan itu. Bagaimana hidup kita itu dia mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan hanya pada saat tertentu lalu kemudian karena seolah-olah kayak kita membujuk Tuhan lalu kemudian kita pendekatan dengan Tuhan, baik-baik dengan Tuhan. Oke, pada saat sekarang ini dia saya ingin puasa, saat sekarang ini dia saya ingin baca firman, saat sekarang ini dia saya ingin ibadah. Nanti habis itu, Tuhan saya ada perlu Tuhan, saya mau butuh ini, mau butuh itu. Itu kan yang sering terjadi bagi kehidupan kita. Kita memanipulasi akan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Jadi seolah-olah kita baik dulu sama Tuhan. Nah, baru habis itu ya kita minta. Nanti kalau tidak dikasih, nanti kita maraju Pak Tuhan. Marah Pak Tuhan. Seni mau lagi beribadah lagi Pak Tuhan. Dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau dikatakan sebagai umat yang takut akan Tuhan? Umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Kalau hanya dalam waktu-waktu tertentu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita ingin mendapatkan warisan dari Tuhan, memang tadi dikatakan adalah hal pertama harus takut kepada Tuhan. Dan apabila kita memang benar-benar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, maka kemudian kita akan mendapatkan seperti yang ada di dalam ayat 12, yaitu Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Akhirnya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Setiap pergumulan apapun yang kita jalani, Tuhan akan tunjukkan jalan keluar. Jalan mana yang harus kita lalui? Atau boleh dibilang, apa yang seharusnya kita kerjakan? Apa yang menjadi bagian kita? Ya. Kalau kita memang betul-betul melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki, sudah sangat jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang tidak usah takut. Karena Tuhan pasti akan buka jalan. Karena dia tidak akan memberikan jalan yang salah. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga dia senantiasa akan memberi yang terbaik bagi kehidupan kita, bagi perjalanan kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja. Di dalam ayat 13, dikatakan di situ, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Manusia mana sih yang tidak mau bahagia? Kalau tidak ada yang manusia yang tidak mau bahagia, dipertanyakan kemanusiaannya. Semua kita manusia ingin sekali bahagia. Semua kita manusia ingin sekali hidupnya sejahtera, senang, ya. Tapi kalau kita cuma mau hidup senang, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita harus taat setia kepada Tuhan, harus senantiasa dekat dengan Tuhan, lalu maka dari itu ya jangan kita mengeluh kalau kemudian kita berdoa hanya dalam waktu-waktu tertentu atau karena ada masalah baru kita mau dekat dengan Tuhan, terus kemudian Tuhan tidak jawab atau Tuhan menunda berkatnya bagi kita. Karena apa? Karena kita tidak mau taat dan setia kepada Tuhan.
Kita tidak mau memberi orang hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kehidupan kita pun tidak bahagia. Yang seharusnya bisa jadi rumah tangga kita, kita ingin menjadi rumah tangga yang berbahagia, tetapi akhirnya apa? Tidak bahagia. Karena apa? Satu jalan sini, satu jalan situ. Anak-anak tahu jalan di mana. Jadi kalau tidak bahagia, jangan salahkan Tuhan. Bagaimana orang mau bahagia kalau orang sendiri tidak melakukan firman Tuhan? Lalu kemudian, seperti dikatakan tadi, bukan hanya kebahagiaan, tetapi akan mewarisi bumi. Orang pe anak cici. Kalau hari Minggu yang lalu saya katakan dalam khotbah di mimbar bahwa yang mana anak akan mendapatkan apa yang dia dapatkan kalau DP orang tua dia mengajar yang betul pada DP anak. Kalau DP orang tua yang nak mengajar betul pada DP anak, bagaimana DP anak-anak ini dia akan mewarisi akan bumi ini atau berkat-berkatnya. Kalau orang mengajarkan anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka mereka akan menerima atas saja yang diberikan oleh orang tua. Dan bukan hanya itu, bahkan bisa jadi anak-anak kita yang memberi kepada orang tua. Tapi sekarang kan anak-anak sekarang ya saya tidak tahu ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Kadang-kadang orang tua meninggal, belum meninggal, anak-anak sudah bilang, "Mak, Pak, yang bagian ini kita punya, yang bagian itu kita punya, yang bagian ini kita punya." Aduh, semua sumpah supaya orang tua cepat mati. Ya. Maunya dia mewarisi benar-benar semuanya apa yang dipunyai orang tua. Kasihan kadang-kadang. Orang tua sudah boleh dibilang banting tulang, mencari nafkah dan apa untuk menyediakan buat anak-anak. Anak-anak kadang cuma santai. Ya. Oh itu kan tanggung jawab orang tua. Orang tua mesti kasih sekolah 4 orang. Orang tua mesti biayai 4 orang. Memang benar itu, ungkapan seperti itu memang benar. Tetapi bukan berarti kemudian kita sebagai anak-anak cuma diam saja, cuma mau menikmati saja, tidak ada usaha. Harus berusaha. Nanti setelah itu, dengan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan memberkati setiap usaha-usaha. Kalaupun dia harus naik turun penuh dengan proses, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semua itu dia tidak bisa dikatakan orang mendapatkannya instan atau langsung jadi. Tidak, semuanya ada butuh proses untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengajarkan anak-anak kita memang betul-betul harus kerja. Harus berusaha. Ya maaf kata kadang-kadang saya melihat anak-anak, sorry ya, maaf. Kalau kok dia memang betul-betul memang orang kaya, ada pembantu sampai berapa, it's okay lah ya. Mar ini di rumah mama papa so bagaimana rupa, Mar ini anak cuma tahu pangko kaki, bilang, "Mak, so kelar mau masak? Mak, ikan apa? Tinggal mau suka mau makan. Hele mau kupas bawang mar susah. Hele mau pete rica mar susah." Semua maunya terima jadi, orang tua yang bikin. Bapak Ibu bukan mau bilang apa ya, saya sangat bersyukur orang tua saya walaupun orang anak laki-laki, apalagi dulu orang tua karena mama usaha catering, dia bilang biar ngoni laki-laki tetap mengada dapur, mau masak, bantu bang mama, mau kupas bawang, mau apa,
Jadi dulu kita pekerja, kalau misalnya ada orang pesan panada, tapi bagian bapici panada. Jadi boleh orang bertani mau bapici panada. Mari. Atau nak mau bikin nastar daun, kita tuh yang japici. Tahu. Ya. Baking roti apa, tahu. Ya. Orang ampa basudara 3 laki-laki 1 perempuan. Yang perempuan biasa mama dia bilang, ngana pe bagian menimpang rumah. Laki-laki mau masak. Sama jadi itu lagu sekarang kan. Lagu tuh orang Manado memang yang gagal memang laki-laki jago memasak. Rata-rata. Dan itu betul. Jadi enggak takut. Waktu kita pergi luar negeri, tinggal di sana, ada tuh orang Manado bilang, pendeta, tahu baking ini dia? Tahu no? Baking akan nanti kita bayar sekian euro. Lumayan, kita boleh mau makan for 3 hari. Tuh doi dia ada pesan akan makanan for kita mau baking. Lumayan. Jadi kita enggak takut. Mau lapas ke mana, tahu mau masak, tahu kerja. Ya. Apalagi waktu di kapal, memang dorang lihat ke sana, ini dia DP koki-koki sama orang-orang Asia. Pada saat itu pas giliran orang Asia, kontoran sediakan, apa? Nasi, makan ini nasi. Nah, biasa orang Eropa maunya roti atau apa, orang sebagai orang Asia bilangnya enggak, sekarang Asia power, makan nasi. Makan orang yang memasak semua. Kok itu dia semua laki-laki semua. Itu. Jadi artinya dang siapa yang mau malu untuk bekerja. Dan bukan hanya itu. Rasa di sana pun setiap hari Sabtu kita mesti jadi pembantu Pak orang Jerman di rumah dari lantai 1 sampai lantai 3 kita mesti bikin bersih. 4 jam dapat 50 euro. Lumayan. 4 hari kayak doi makan. Nah malu. Berapa? Senin sampai Jumat bermain DJ. Tahu DJ? Cuci piring sayang di restoran. Lumayan dapat gaji tiap bulan 1.500 euro. Kali akan jadi dia dulu 13.000. Lumayan. Jadi orang harus mengajarkan orang pe anak-anak pun harus berusaha. Jangan cuma tahu angkat kaki. Mak sudah, kasihan. Nanti akhirnya yang menderita dia sendiri pada saat dia sudah berumah tangga. Iya haleluya puji Tuhan kalau dapat kamari laki atau ada suami orang kaya boleh ada pembantu. Marco kalau ya enggak, kok ya enggak tahu kerja, habis. Ya. Makanya di sini mau dikatakan kita akan mewarisi bumi, yaitu apa yang memang ada di dunia ini dia. Kalau kita mampu mengerjakan segala sesuatunya, maka hal itu akan menjadi berkat buat orang. Jangan orang cuma mau suka terima jadi, terima instan yang enak yang orang mau terima. Begitu juga dalam pergumulan. Kalau pergumulan berat, tidak mau mengeluh Tuhan, lalu kapan orang mau jadi kuat? Kapan orang mau jadi betul-betul anak pemenang? Pergumulan yang seberat apapun orang harus mampu hadapi. Harus mengatakan aku sanggup. Karena bukan kita yang akan melakukan semuanya itu dia. Ada Tuhan yang akan menolong orang semua. Kalau orang memang dekat dengan Tuhan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, maka orang senantiasa akan ditolong oleh Dia. Ayat 14 sudah sangat jelas kan dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi kalau orang yang nak bergaul karib dengan Tuhan, bagaimana? Apakah orang akan diberkati oleh Tuhan?
Orang yang takut akan Tuhan berarti dia memang betul-betul bergaul karib dengan Tuhan. Jangan cuma mau bilang bahwa, aduh, sorry kita takut Tuhan. Setelah tanya, nggak ada baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Enggak. Sangat disayangkan sekarang kalau kita tanya pada anak-anak mahasiswa yang baru sekarang, yang sekarang mungkin semester 3 atau semester 5, karena kita tidak tangani pada orang sama pada saat itu, kita tanya, ini ada baringkas Alkitab kayak ada. Ya enggak clear. Mau tanya Pak Bella, Bella ada? Batulis kan? Kejadian sampai Wahyu toh? Mantap. Itu kita bilang begini pada orang, ya nada tuh mau bilang, mau batulis, baketik nih, ya nada. Karena ini boleh mau copy paste di internet. Ya enggak. Harus batulis paling tidak dalam satu perikop itu dia 3 baris. Ngoni catat. Hal itu mau menandakan apa? Supaya orang baca itu Alkitab. Saya bilang, kalau ngoni barani yang nak baking itu dia, jangan harap ngoni melulus. Pada saat itu saya memegang mata kuliah perjanjian lama, pengantar perjanjian lama. Jadi dari Kejadian sampai Maleaki harus tulis. Pada saat itu dorang batulis, kalau kita tahu ada beberapa karena bekas punya kakak tingkat yang lain, ada masih kita ingat-ingat, terus kita bilang, ngoni cuma kopi pak kakak tingkat kan, ngoni pinjang kakak tingkat punya, ngoni salingan, mengaku, jangan kita nak senilai. Iya benar. Bagaimana ngoni ini dia mau tahu ini firman Tuhan? Bagaimana mau dibilang ngoni ini dia orang takut Tuhan? Mau jadi pendeta marba dusta? Mau jadi pendeta marba pancuri? Ini boleh. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan memang berat. Apa yang harus orang baking? Berat. Karena Tuhan tidak mau yang instan-instan. Yang asal jadi, yang susah dia. Kenapa? Harus lalui dulu semua proses hidup. Orang harus punya kedekatan, keintiman dulu dengan Tuhan. Untuk kita akhirnya mendapatkan berkat itu dia. Dan apabila kita memang bergaul karib dengan Tuhan, janji yang lain yang Tuhan berikan di sini dikatakan dalam ayat 14, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi setiap perjalanan kehidupan kita, kita diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita kerjakan dan apa yang berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Asal kita bergaul karib dengan Tuhan. Kalau orang yang nak bergaul karib dengan Tuhan, jangan harap. Cuma mau suka yang instan, yang langsung jadi seperti itu, jangan harap. Tuhan tidak mau. Sama halnya kan orang tua dan anak. Sekalipun memang orang tua tetap sayang semua anak-anak. Pada dasarnya kalau kita mau lihat ya orang tua itu dia sebenarnya ya tidak ada yang manja. Oh kita lebih manja pak anak umur 1. Oh kita lebih manja pak anak yang bungsu. Pada dasarnya orang tua itu dia sayang semuanya. Tapi kalau anak-anak ini dia nanti giliran mau perlu pak orang tua, baru dorang babuju, bye-bye. Coba kalau orang tua mau suruh 1000 kata lebih dulu dorang bikin. Atau ya nak, aduh mama mau suruh langsung push keluar. Bagaimana mama mau atau mau kasih apa ya kalau dia mau minta? Sama dengan Tuhan. Tuhan tetap akan memberi apa yang kita butuhkan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan akan kasih. Tetapi tetap ada DP syarat. Orang mau dekat dengan Tuhan atau tidak? Orang mau hidup intim dengan Tuhan atau tidak? Mau bergaul karib dengan Tuhan atau tidak?
Dan itulah yang pemazmur mau katakan kepada kita dalam doanya. Bahwa apabila kita ingin mewarisi bumi ini dia, maka kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang damai, sejahtera. Seluruh perjalanan kehidupan kita akan ditentukan oleh Dia, dan perjalanan kehidupan itu Dia adalah jalan yang terbaik, penuh dengan damai, sejahtera, dan bahkan semua perjanjian yang sudah Dia janjikan buat kita akan Dia curahkan untuk kita. Asal kita memang betul-betul mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin.